apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan rencana kegiatan kerjakan. Kerjakan. Apel gelar pasukan selesai. Perwakilan penyambatan pindah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Back. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Teruskan. Terus. Amanah pimpinan apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang mewakili Bapak Bupati, yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Bapak dan Lanal diwakili oleh Kadin Kasubden POM ya, Pak Ferry ya, dan Komal. Kemudian yang mewakili Bapak Dandim 1301 Pak Kasdim, terima kasih. Yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, terima kasih Bapak Hakim. Kemudian hadir juga di sini Pak Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Kadisub sekaligus mewakili Pak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Kepala Bapelitbang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kasatpol PP dan Dapkar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terima kasih. Komandan Subden POM 1311 Sangir Talaut, kemudian Korwil Sangihe dari BIN Daerah Sulut, kemudian para pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe, termasuk rekan-rekan Kapolsek yang hadir, para tokoh agama, Pak Pendeta, terima kasih sudah hadir, dari Jasara Harja Kabupaten Kepulauan Sangihe, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, para peserta apel gelar pasukan baik dari jajaran TNI, Kodim, ya, Subden POM, dari Lanal Tahuna, rekan-rekan dari jajaran Polri, khususnya Polres Kepulauan Sangihe, yang selalu saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan dari dinas-dinas terkait, dari Dishub, dari Pol PP, kemudian adik-adik Saka Bayangkara yang berpartisipasi, insan pers, rekan-rekan media, Pokja Polres Kepulauan Sangihe yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan dalam kesempatan apel gelar pasukan Operasi Patu Samrat 2025 kali ini, saya akan membacakan amanat Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Bapak Ibu peserta apel gelar pasukan yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tidak henti-hentinya memuji keagungan Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Patu Samrat 2025.
Apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses manajerial untuk memastikan bahwa Polri dan seluruh dinas instansi terkait serta segenap potensi masyarakat yang akan dilibatkan, baik secara langsung di lapangan maupun secara tidak langsung, benar-benar telah siap dalam hal kekuatan personil, kemampuan maupun kelengkapan sarana dan prasarana yang akan digunakan sebelum melaksanakan tugas operasi di lapangan. Melalui apel ini diharapkan dapat dilaksanakan pengecekan secara mendetail agar seluruh rencana yang telah dirancang dengan matang dapat diimplementasikan secara optimal sehingga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Operasi yang sedang dan akan kita laksanakan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas pasca penanganan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan setiap tanggal 19 September oleh 5 pilar keselamatan pada tanggal 12 Juni 2025 yang lalu. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang di dalamnya terdapat 5 pilar aksi keselamatan jalan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah, yaitu pilar pertama, manajemen keselamatan jalan dengan target mendorong terciptanya kemitraan multisektoral untuk mengembangkan dan menetapkan strategi keselamatan jalan nasional. Pilar kedua, jalan yang berkeselamatan dengan target perancangan dan pemeliharaan jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan, termasuk penyediaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pilar ketiga, kendaraan yang berkeselamatan dengan target penggunaan kendaraan yang layak jalan dilengkapi dengan fitur keselamatan yang memadai serta perawatan rutin untuk memastikan kendaraan berfungsi dengan baik. Pilar keempat, penggunaan jalan yang berkeselamatan dengan target peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas serta mendorong perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Pilar kelima, penanganan pasca kecelakaan dengan target memberikan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban kecelakaan, termasuk pertolongan medis, evakuasi, dan pemulihan. Hadirin peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan, perlu juga disampaikan data situasi Kamseltib Carlantas di wilayah Sulawesi Utara sebagaimana berikut ini. Angka kecelakaan lalu lintas selama bulan Januari sampai dengan Juni 2025 tercatat sejumlah 1.225 kasus ya. Jadi ini untuk tingkat provinsi Sulawesi Utara yang dihimpun oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 155 jiwa. Jadi selama kurun waktu Januari sampai Juni 6 bulan 155. Kira-kira dalam kurun waktu bagi 6 bulan itu satu bulannya sekitar berapa itu? 6 kali 20 ya, sekitar 20 lebih 25 ya, korban kecelakaan meninggal dunia ya dalam kurun waktu 1 bulan di wilayah Polda Sulawesi Utara. Kemudian dengan korban luka berat sebanyak 170 orang, luka ringan sebanyak 1.597 orang. Memang jika kita bandingkan dengan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024, periode yang sama mengalami penurunan sebanyak 12%. Dengan jumlah korban yang lebih sedikit baik secara kuantitas maupun fatalitas. Namun jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara masih terbilang cukup tinggi.
Hal ini menjadi salah satu pendorong Polri, dalam hal ini Polda Sulut, khususnya jajaran Polres Kepulauan Sangihe bersama TNI dan instansi terkait perlu melakukan langkah serius, yaitu dengan dilaksanakan operasi kepolisian kewilayahan Patu Samrat 2025 dalam kurun waktu 14 hari. Terhitung mulai tanggal 14 Juli yang lalu sampai dengan 27 Juli 2025 yang akan datang. Sehingga diharapkan kedepannya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dapat menurun. Perlu juga diketahui bersama bahwa operasi Patu Samrat ini lebih mengedepankan kegiatan edukasi serta kegiatan persuasif kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan lalu lintas. Adapun tujuan operasi ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, dan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sebagai bahan acuan bahwa sebelum pelaksanaan operasi, Satuan Tugas Operasi baik di tingkat Polda dan Polres telah menentukan target operasi masing-masing jenis kegiatan, diantaranya 1. Dikmas Lantas sebanyak 7.889 kali, baik berupa kegiatan penyuluhan, penyebaran, pemasangan spanduk, stiker, dan baliho. Kedua, kegiatan kepolisian lalu lintas sebanyak 6.610 kali, berupa kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. 3. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sebanyak 8.966 kali, berupa tilang dan teguran, yang mana penindakan berupa tilang akan dilaksanakan melalui ETLE, penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis IT atau tilang elektronik, dan penindakan berupa teguran dengan cara diberikan belangko teguran. Capaian target operasi ini akan dianalisa dan dievaluasi setiap hari oleh pejabat operasi baik di tingkat Polda maupun Polres untuk mengetahui dampak positif dari tindakan kepolisian dalam operasi ini dan dampaknya terhadap situasi Kamseltib Carlantas. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya muliakan, pada kesempatan apel gelar pasukan ini saya juga akan menyampaikan beberapa penekanan yang perlu untuk dipedomani dan dilaksanakan bersama masyarakat. 2. Tingkatkan kewaspadaan diri dan kesatuan terhadap kemungkinan terjadinya aksi kriminalitas yang memanfaatkan momen operasi maupun aktivitas masyarakat lainnya. 3. Optimalkan penggunaan peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi. 4. Lakukan terobosan kreatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mewujudkan Kamtibmas dan Kamseltib Carlantas yang aman, nyaman, dan kondusif selama pelaksanaan operasi. 5. Lakukan tindakan tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun Kamseltib Carlantas selama pelaksanaan operasi. Bapak Ibu hadirin peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi segenap pihak dalam penyelenggaraan apel gelar pasukan ini. Selanjutnya, mengutip arahan Presiden Republik Indonesia pada Hari Bayangkara ke-79 tahun 2005, yaitu jadilah polisi yang dicintai masyarakat dan jadilah insan Bayangkara yang rastra sewa kotama atau yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga seluruh pengabdian yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan memperoleh nilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian amanat yang saya bacakan.
dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Selesai. Siap. Doa. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan syukur kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Penghormatan pasukan kepada Pimpinan Apel. Kepada Pimpinan Apel. Hormat! Apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan sesuai dengan rencana kegiatan kerjakan. Kerjakan. Apel gelar pasukan selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Tentunya istirahat di tempat. Selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu deklarasi tertib berlalu lintas. Untuk itu kami mengundang Kapolres Kepulauan Sangihe didampingi Forkopimda atau yang mewakili untuk dapat mengambil tempat di depan untuk penandatanganan deklarasi tertib berlalu lintas. Dengan adanya deklarasi tertib berlalu lintas, kami dapat meningkatkan kesadaran, disiplin, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi menciptakan lingkungan berkendara yang aman, nyaman, dan lancar bagi semua pengguna jalan, serta dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan cara mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan dan rambu lalu lintas. Nanti disusun. Ngapain? Hakim. Ganda ada? Ganda. Pak Nadisub boleh? Sobel. Mewakili. Bawa binaannya kan? Dua kali. Selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya, pengasihan monumen pohon kenal Perluan Seni dinampingi oleh Forkopimda atau yang mewakili. 3, 2, 1.
Monumen pohon knalpot brong Polres Kepulauan Sangihe ini terbuat dari ratusan knalpot brong hasil razia Satlantas Polres Kepulauan Sangihe, di mana monumen pohon knalpot brong ini menjadi simbol peringatan bagi untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan knalpot standar demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Dan dengan adanya monumen pohon knalpot brong ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari penggunaan knalpot brong dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap keselamatan. Betul ini. Izin Pak. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Udah. Semangat kerja. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Pak. Para Kapolsek, Mohon izin Pak Kapolsek. ayo Kapolsek. Kapolsek. Iya, setengah mati ini. Ya. Mana umas ini? Umas gua. Oke, izin Pak. Pemimpin utama Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat kerja Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Demikianlah acara dari saat ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Selamat pagi dan tetap semangat. Siap, dengan rencana selanjutnya.